Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Firmansyah dengan NIM 23115447. Di sini saya akan membawakan materi tentang e-commerce di mata kuliah saya. Di sini ada tugas UAS dan saya mengambil tema affiliate TikTok yang saya ambil dengan target minimal transaksi 10 dan keuntungan 100.000. Oke, mungkin ada beberapa materi yang saya sampaikan. Yang pertama, kenapa saya memilih bisnis affiliate TikTok untuk tugas UAS saya. Yang pertama, karena bisnis ini tanpa modal yang sangat besar dan bisa menambah penghasilan saya juga, lebih mudah juga karena berbasis teknologi yang memudahkan dalam mempromosikannya. Dan kenapa saya memulai kapan saya memulai affiliate? Di sini mungkin saya memulai untuk mencoba-coba affiliate dari awal menjadi maba, karena pas maba atau mahasiswa baru saya membutuhkan uang jajan yang lebih, apalagi saya rantau juga. Saya perantau dari Sumatera Selatan ke di Jogja, membutuhkan uang jajan yang lebih. Kalau orang tua ngasih, daripada kita minta, kita usaha cari sendiri untuk tambah-tambah. Dan yang ketiga, gimana cara menjalankan affiliate. Di sini saya menjalankan affiliate dengan cara melibatkan pendaftaran sebagai kreator dulu. Awalnya saya mulai daftar, terus mempromosikan produk melalui video, dan saya melakukan live, melakukan menjual dengan melakukannya dengan nge-live dan membuat konten juga. Setelah ada pembeli, ada peminat, baru nggak banyak, sedikit, baru saya coba belajar untuk gimana sih cara pencairan komisi dan penjualan yang terjadi via link affiliate. Juga bisa lewat link-link yang kita bagikan, itu juga mendapatkan komisi. Dan motivasi mengembangkan bisnis ini apa? Saya motivasinya yang pertama, peluang mendapatkan pendapatan pasif. Yang kedua, skalabilitas bisnis tanpa harus memiliki stok barang sendiri. Saya nggak perlu punya stok barang, saya hanya menjual dari seller. Jadi saya nggak perlu packing, nggak perlu untuk packing sendiri, kirim, nggak perlu. Saya cuman untuk mempromosikan dan membantu menjual dengan modal utama berupa kreativitas yang pertama. Terus yang kedua, modalnya smartphone. Dan yang ketiga, mungkin akses internet. Siapapun bisa memulai bisnis ini, sangat mudah guys. Kita mau belajar, yang mahal itu idenya, yang mahal itu kreativitasnya. Terus poin selanjutnya, strategi bisnis apa untuk mengoptimalkan peluang. Yang pertama, fokus menciptakan konten yang selalu mengikuti tren. Yang kedua, memanfaatkan fitur kekinian dari TikTok seperti live streaming, live jualan, terus dan pakai hashtag menarik, konten menarik itu juga bisa, mengundang pakai background. Yang ketiga, memilih dan memasarkan produk dengan reputasi baik agar kepercayaan audiens tetap terjaga. Aktif melakukan analisa data dari TikTok dan marketplace untuk mengetahui pola perilaku konsumen dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan untuk memperluas audiens dan memperkuat kredibilitas. Apa sih itu?
saya akan menjelaskan sedikit. Saya menganalisa dengan cara apa, kayak produk-produk yang lagi rame, produk-produk yang lagi naik daun nih, itu saya coba untuk duluan mempromosikan dibandingkan para pesaing-pesaing konten creator lain, para para affiliate lain lah. Dan poin selanjutnya, analisis SWOT. Di sini ada aspek strength. Yang pertama, teknologi terintegrasi antara TikTok dan marketplace memudahkan proses promosi dan transaksi. Biaya awal rendah, tidak perlu stok barang atau logistik sendiri. Jangkauan pasar luas, pengguna TikTok aktif dan responsif terhadap tren baru. Dan yang kedua, weakness. Yang ada poinnya, persaingan konten sangat tinggi di antara kreator lain. Nah, itu tadi yang saya bilang, dari kreator lain pesaingnya banyak, para affiliate juga udah banyak sekarang. Ketergantungan pada aturan dan algoritma TikTok serta marketplace. Terus yang ketiga ada opportunities. Di sini ada poin opportunities. Potensi pendapatan pasif dengan pasar yang terus tumbuh. Muncul fitur baru di TikTok yang memudahkan proses produk secara create. Yang keempat, threads. Yang pertama, poin pertama, perubahan algoritma bisa menentukan exposure konten dan penjualan. Yang kedua, potensi ancaman atau persaingan tidak sehat jika tidak selektif memilih produk dan partner marketplace. Itu kalau misalnya ancaman itu mungkin ada beberapa konten yang di take down, ada pelanggaran kayak gitu juga bisa kena take down dari TikTok, dan alhasil kontennya bisa dihapus atau nggak boleh ditayangin. Itu aspek-aspeknya. Dan di sini ada data penjualan di bulan Oktober dari tanggal 1 sampai di tanggal 31 Oktober 2025. Di sini saya mendapatkan GMV 2,0 M, dan barang yang saya jual di bulan Oktober itu mencapai 23 barang dengan komisi yang saya dapat bersih itu Rp173.000. Kurang lebihnya segitu di bulan Oktober, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober 2025. Dan di bulan November tanggal 1 sampai November tanggal 20, saya mendapatkan GMV sebesar 1,1 M, lagi lebih kecil dari sebelumnya. Dan barang yang terjual alhamdulillah ada 21 barang. Jadi total kurang lebih ada 44 barang yang saya jual, melebihi target dari yang diperintah. Targetnya penjualannya kan 20, saya lebih 44 penjualan barang. Di sini di bulan November saya mendapatkan komisi Rp106.000. Jadi ya kurang lebih saya dapetin 270-an lah, 270-an ribu dari penjualan affiliate bulan Oktober sama November. Dan ada pendapatan komisi saya dalam affiliate TikTok ini 245, mohon maaf tadi salah, 245. Di sini udah dirangkum semua, dan bulan dan Oktober dan November ada. Dan ada barang-barang yang terjual dalam affiliate saya. Ini barang-barang yang sudah terjual. Ada 1 barang, 10 barang, ada 2, banyak yang 2, borong itu orang. Ada 1 juga, ada yang 4, berbeda-beda. Saya di sini menjual mungkin lebih ke fashion, anak muda.
Gen Z, mahasiswa, kalangan mahasiswa. Yang saya jual barang-barangnya mungkin kayak lebih ke fashion, baju, celana, sepatu, seperti itulah. Dan beberapa aksesoris juga ada yang saya jual seperti cincin, kalung. Saya menjual barang-barang elektronik juga, ada jam tangan, bahkan ada handphone juga pernah, tapi ada setrika, dan ada tripod, barang-barang elektronik lainnya, barang kebutuhan rumah lainnya juga. Dan mungkin saya menunjukkan komisi saya di bulan ini ada. Yang belum saya tarik, tapi nggak saya masukkan ke PPT. Di sini masih ada beberapa lagi penghasilan. Nah, di sini ada 51.000, nggak saya masukin ke PPT karena ini di bulan ini. Jadi kurang lebih saya mendapatkan komisi 300.000 kurang lah. Di sini juga ada data penjualan yang terbaru, nggak saya masukin karena sudah melebihi target, alhamdulillah. Dan itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.